Hai, perkenalkan nama saya Ira Handayani Saragi dengan NIM 2002030019, Prodi Budidaya Perairan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Maritim Raja Ali Haji, dengan dosen pengajar Pak Hengki Irawan, SPI MP MSc. Sistem pernapasan ikan. Organisme ikan merupakan organisme aerob yang mana membutuhkan oksigen dalam membutuhkan energi yang disebut respirasi aerob, di mana alat pernapasan ikan adalah insang. Insang merupakan sistem pernapasan ikan yang berhubungan langsung dengan pembuluh darah, yang memungkinkan terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Letak insang pada ikan yaitu berada di dua sisi tubuh ikan. Bagian depan insang terdiri dari difilamen atau lembaran insang yang terstruktur serta mempunyai permukaan yang luas untuk menyerap oksigen. Namun, kita perlu ketahui bahwa insang juga memiliki fungsi lain, yaitu yang pertama, berperan dalam mengatur asam basa, yang kedua, mengatur regulasi ion, yang ketiga, ekskresi nitrogen, yang keempat, menyaring makanan. Ada juga beberapa organ tambahan alat pernapasan ikan, yaitu satu, labirin, yang kedua, aboresen, yang ketiga, divertikula, yang keempat, kantung udara, yang kelima, gelembung renang, yang keenam, kantong kuning telur. Mekanisme pernapasan ikan bertulang rawan. Sistem pernapasan ikan bertulang rawan karena ikan tidak memiliki tutup insang ataupun yang disebut dengan operculum, maka masuk keluarnya udara dari rongga mulut disebabkan oleh perubahan tekanan pada rongga mulut yang ditimbulkan oleh perubahan volume. Selain itu ada juga cara respirasi, yaitu influenza, dengan cara sederhana yaitu jalur mulut terbuka saat berenang. Gerakan ikan maju ke depan akan mendorong air melewati insang. Yang kedua, mekanisme pernapasan ikan bertulang sejati, yaitu satu, fase inspirasi, yaitu gerakan tutup insang ke samping selaput tutup insang menempel ke tubuh mengakibatkan rongga mulut bertambah besar. Karbon dioksida yang dibawa oleh darah dari jaringan bermuara ke insang dan dari insang diekskresikan keluar dari tubuh. Cara kerja insang. Proses pernapasan ikan diawali dengan pembukanya mulut yang kemudian tertutupnya operculum. Air yang kaya akan oksigen akan terdorong ke dalam mulut ikan dan masuk melalui insang, serta molekul-molekul oksigen akan ditangkap oleh hemoglobin pada jaringan pembuluh darah dalam insang dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh ikan. Karbon dioksida dan ruangan respirasi akan dilepaskan melalui insang. Selanjutnya, ikan akan menutup mulutnya dan menutup tutup insang. Dan air akan mengalir melalui insang di mana transfer gas pernapasan yang terdapat pada ikan dilakukan melalui epitel khusus, yaitu lamela dan filagel insang. Terdapat beberapa bagian yang umumnya menyusun insang ikan. Yang pertama yaitu lengkungan insang, tersusun dari tulang rawan. Yang kedua yaitu rigi-rigi insang yang terletak di depan lengkung insang. Rigi insang tersusun oleh beberapa tulang dan berfungsi untuk menyaring air. Yang ketiga yaitu lembaran insang yang terletak di belakang bagian lengkung insang, dikarenakan mengandung pembuluh darah pada setiap lembaran insang yang memiliki filamen, dan setiap filamen yang terdiri dari banyak lembaran tipis ataupun yang disebut dengan lamela. Terdapat beberapa ikan yang mempunyai alat bantu pernapasan. Yang pertama yaitu labirin. Labirin merupakan salah satu jenis alat bantu pernapasan
pada ikan yang tidak dimiliki oleh semua ikan. Labirin dapat diartikan sebagai perluasan insang pada bagian atas yang memiliki bentuk lipatan, serta membentuk rongga yang tidak beraturan. Contohnya pada ikan lele dan pada ikan gabus. Yang kedua yaitu arboresken. Arboresken merupakan struktur tambahan yang terdapat pada ikan lele, gurame ataupun ikan nila, yang memiliki warna merah dengan bentuk seperti bunga karang. Struktur ini dapat membentuk ikan untuk bernapas pada lingkungan yang memiliki kadar oksigen yang rendah. Yang ketiga itu diverticula. Struktur tambahan ini dimiliki oleh ikan hidup di daerah tropis, yaitu ikan gabus. Beberapa jenis ikan mempunyai alat bantu pernapasan yang disebut dengan gelombang renang kecuali pada hiu dan ikan yang hidup di arus yang deras. Baik, sekian yang boleh saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.